Aku dulu pertama di Peter F. Serang. Oke. Jadi kita ada pendidikan atau ada fashion show di sana. Nah di sana terus ada kelas, jadi aku diikutin. Oke. Mungkin salah satu, mungkin aku asistennya dari Pak Peter Serang tersendiri ya. Jadi pada tahun 2019 itu di Jepang itu benar-benar yang mengeluarkan teknik Ya. yang kalau di sana itu ada semacam kayak demo atau apa, itu karakteristiknya tuh bagus sekali ya. Mereka sangat berani sekali ya untuk Berani mengeksplor. sekali untuk di Harajuku atau apa. Tapi dia itu bukan cuma hanya sekadar demo, tapi dia ada teknik khusus yang benar-benar dia memang harus belajar. Jadi di sana itu ada sekolah dari level kayak misalnya kita tuh SMP, Ya. ada SMP, SMA. Nah itu dari level kecil itu. Jadi dia udah benar-benar dari dia nanti udah menjadi hairstylist muda-muda itu udah menguasai teknik banget. Nah, Tapi ini siapa sih kira-kira artis atau selebgram yang akhirnya membuat Kapai menjadi viral gitu? Di samping karena memang prestasi dan juga kesuksesan Kak Viral. Kak Viral lagi Kapai. Ya. Jadi kalau misalnya viral itu mungkin mungkin pertama kali viral itu mungkin ada aku dulu pertama kali pegang. Ini bukan untuk mengangkat seseorang itu juga. Ya. Cuman saya terima kasih banget jadi dari selebgram itu juga mengangkat kita. Itu pertama kali aku pegang sih Awkarin. Oh. Welcome back di I Talk with Dwi Andika. Dan in Citizen, kalau misalnya kita ngomongin soal rambut ya, hari ini bintang tamunya yang pasti sangat pakar di bidangnya gitu. Dan ketika gue tahu bintang tamunya adalah, gue langsung nge-hairstylist rambut gue sendiri. Ini lumayan nih, dari gue bangun subuh, ini syuting sekitar sorean baru jadi gitu ya. Karena supaya nggak malu-maluin dan supaya nggak dikomentar gitu. Karena kalau kita ngomongin soal rambut juga, rambut itu bukan cuma sekedar aksesoris, tapi ini juga merupakan jati diri atau karakter dari seseorang. Dan seperti yang tadi gue bilang juga, hari ini kita akan ketemu sama seseorang yang sudah pakar dalam bidang yang pasti bisa membuat semuanya kece dan makin percaya diri. Kak Paizo. Yeah. Hairstylist kita, hairstylist para selebriti Indonesia. Keren banget. Ini seperti biasa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan yang pasti kita juga pengen tahu apa nih awal mulanya kenapa tertarik sama bidang rambut gitu. Jadi awal pertama kali aku di bidang rambut itu mungkin secara tidak sengaja ya. Jadi secara tidak sengaja dari awal sekali, terus berjalan aku ini flashback akhir ya, awal ya. Jadi aku jadi seorang office boy di salon. Jadi itu mungkin tahun 2000 ya atau 99 kalau nggak salah, 99. Ya. Bahwa waktu itu aku setelah kejadian di negara kita, aku kerja di situ awalnya muasalnya, terus ternyata di bidang hairstylist itu sangat menentukan. Jadi kita bisa merubah orang, kita juga income-nya juga lumayan ternyata. Terus apalagi sekarang semakin modern karena memang bisa menghidupi anak istri. Iya. Jadi lebih cenderungnya aku mungkin fashionnya dulu nggak ada di mana, tapi sekarang itu mungkin lebih ke fashion itu di rambut itu. Di rambut ya, dan akhirnya ini Kapai ini asli dari Jakarta atau dari? Aku dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa. Tapi sudah lama di Jakarta sih, dari kecil udah di Jakarta. Dari kecil tahun berapa tuh pindah ke Jakarta? Pindah kerjanya dari bayi. Dilahirkan di sini Kak. Berarti memang udah Jakarta banget lah ya. Betul. Tapi akhirnya setelah menekuni dunia rambut gitu ya, apakah memang ini melalui pendidikan dulu? Karena kan sekarang sudah banyak ya sekolah tentang rambut ya. Betul. Pastinya sih gini, dari awal itu kita sebagai pekerja ya, dari pekerja terus kita disiplin, terus kita mau belajar dari kalau dibilang tuh kayak senior kita. Jadi senior kita tuh banyak yang di salon-salon kecil itu ternyata banyak bagus loh. Yeah. Banyak untuk dia bisa styling, mungkin tidak ter-up aja. Jadi dari situ kita belajar. Nah, pas mungkin aku udah ada di level yang kayaknya gue harus lebih ke profesional. Jadi yang lebih ke profesional itu nanti kita ada pendidikan. Pertama kali aku ada pendidikan dulu itu aku dulu pertama di Peter F. Serang. Jadi kita ada pendidikan atau ada fashion show di sana. Nah di sana terus ada kelas, jadi aku diikutin. Mungkin salah satu, mungkin aku asistennya dari Pak Peter Serang tersendiri ya. Jadi kita diajak-ajak. Jadi banyak sekali di internasional itu zaman dulu itu mungkin banyak kayaknya Indonesia itu stylist itu harus belajar deh. Bukan hanya di negeri kita sendiri aja, tapi
ternyata di luar negeri itu ternyata banyak teknik, Yap. banyak teknik-teknik yang kita harus pelajari banget. Oke. Jadi karakteristik terutama untuk bisa kita merubah sesuatu atau seseorang untuk hairstylist itu memang harus dipelajari. Bukan cuma hanya kita sekadar bisa gunting. Iya, tapi kalau kita udah bisa baca karakter orang, apa yang kita mau rubah dari dianya sendiri, dari dia apa sih yang cocok. Nah, itu yang kita harus pelajari. Kalau cuma gunting domba, gunting rumput juga bisa ya. Yes. Tapi ternyata memang ada tekniknya. Tapi Ya. kalau kita kembali lagi ke masa childhood kita gitu, pernah nggak sih Kak merasa gergetan banget gitu ngelihat teman-teman yang rambutnya acak-acakan, kayak pengen buatnya dibenerin gitu? Nah, itu ya. Salah satunya kan gue Virgo ya. Oke, Jadi Virgo perfeksionis. itu perfeksionis. Yes. Jadi segala sesuatunya tuh kalau misalnya ada yang rambut agak berantakan sedikit nih, ini orang nih karakteristiknya begini, lu harusnya lebih bagus lagi. Jadi gue agak lebih baik Kak. Itu dimulai dari kapan tuh Kak? Udah mulai dari dulu-dulu ya. Iya. Udah dulu-dulu kayaknya udah ada tipikal yang seperti itu. Makanya dibilangin tuh bawel Tapi saking banget. gergetannya nggak langsung dijambak kan kayak rambut lu acak-acakan. Oh bisa. Oh bisa juga. Bisa banget. Jadi gue tuh agak orangnya mungkin agak sedikit usil ya. Jadi Iya. kalau misalnya gitu kita kalau udah kelihatan jelek, ini kita jelekin sekalian gitu kan. Jadi abis itu bilang, udah sini gua gunting. Emang lu bisa gunting? Bisa dong. Gitu. Jadi Oke. jadi dari awal itu mungkin aku otodidak juga. Jadi kayak jadi kos-kosan, di kos-kosan kita gunting-guntingin anak-anak untuk menambah skill kita itu. Padahal itu sebelumnya Sebelum jadi hairstylist. Belum hairstylist, belum menempuh pendidikan juga ya? Belum ada pendidikan juga. Jadi kita jadi anak shampoo boy atau cuci blow. Otodidak Gitu. banget. Otodidak gitu. dulu, jadi Iya. gini, udah somplak ya. Tapi makanya beranjak untuk kita mau lebih profesional lagi, kita kayaknya harus mengeluarkan budget, mengeluarkan waktu. Iya. Kita ke jenjang yang lebih bagus lagi. Nah, 2019 itu aku ada kesempatan kita ke Jepang. Iya, kita Oke. ke Jepang untuk sekolah skill Itu di sana. sekolah di sana. Iya. Dan kenapa Jepang? Jadi pada tahun 2019 itu di Jepang itu benar-benar yang mengeluarkan teknik Ya. yang kalau di sana itu ada semacam kayak demo atau apa itu karakteristiknya tuh bagus sekali ya. Mereka sangat berani sekali ya untuk Berani mengeksplor. sekali untuk di Harajuku atau apa. Tapi dia itu bukan cuma hanya sekadar demo, tapi dia ada teknik khusus yang benar-benar dia memang harus belajar. Jadi di sana itu ada sekolah dari level kayak misalnya kita tuh SMP, Ya. ada SMP, SMA. Nah itu dari level kecil itu. Jadi dia udah benar-benar dari dia nanti udah menjadi hairstylist muda-muda itu udah menguasai teknik banget. Dan mereka tuh sangat detail sekali Iya, ya, Kak, ya. oh detail, disiplin. Itu bener-bener kalau misalnya kita mungkin di Indonesia, makanya nanti gue doain ya, saya maksudnya kalau nanti berkenan kita mau bikin institut, Paizo Institute, insya Allah doain ya. Jadi, Paizo Institute. jadi nanti bukan hanya di Paizo Institute itu nanti kita bukan hanya mengajarkan gunting, attitude, disiplin. Nanti kita yang pasti itu untuk teknik gunting, yang pasti kita pendekatan karakteristik untuk bisa membaca orang ini. Jadi nggak semuanya customer itu kan sama ya. Apalagi sekarang di Jakarta itu kan banyak sekali ya, dan kebanyakan di tempat aku itu alhamdulillah artis-artis kita, artis fenomenal yang susah, ya maksudnya untuk kalau aku bilang susah sekali untuk ini nggak bisa nih mau semaunya gitu. Maksudnya dia tuh semaunya dia, tapi kita tuh tahu. Aku tuh bukan meluluhkan ya, bukan meluluhkan, tapi kayak pendekatan. Bawa ini nggak bagus kayak gini. Ini harusnya kayak gini deh. Jadi kalau dia misalnya kita udah respect ke kita atau kita udah trust, ya udah oke, terserah. Oke. Ya. Tahu kan Yang orang-orang penasaran itu. kita keep dulu, tapi nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi ya. Tapi kalau kita ngomongin lagi nih soal Jepang dan juga hairstylist yang memang mereka punya ciri khas ya, ciri khasnya gitu. Nah ini dari setiap negara atau mungkin benua gitu, sebenarnya ada perbedaan nggak sih kalau Indonesia tuh tipikalnya seperti ini, Jepang seperti ini, atau mungkin Europe seperti ini, Amerika seperti ini? Sangat amat berbeda banget. Jadi kalau misalnya kita kan Asia ya, di Jepang yang aku udah belajar di Jepang sama di Korea itu karakteristiknya hampir sama, rambutnya orang-orangnya sama orang Indonesia. Jadi kalau kita mau belajar ya bukan berarti di Eropa atau di negara lain itu tidak bagus ya. Tapi kita benar-benar menguasai karakteristik rambut itu tertentu. Karena di negara kita itu di Asia. Jadi kita harus belajar benar-benar yang kita harus sudah bisa
apa sih nih yang buat pasaran kita nih di Indonesia ini? Ya. Orang-orangnya seperti apa sih? Orang-orangnya, rambutnya, mukanya, terus dia stylenya seperti apa? Kan di Jakarta itu, di Indonesia kan ada Jakarta pun yang terutama ya. Ya. Ada Jakarta Selatan, Jaksel yang orang sebut bilang, Ya. Jakarta Barat, Jakarta Timur. Itu karakteristiknya beda-beda. Beda-beda. Beda, sangat beda. Dari lifestyle, dari cara dia berbicara, cara bajunya, cara styling rambutnya itu berbeda banget. Oke. Jadi bukan sekedar hanya untuk kita bisa datang ke salon terus orang itu cuma bayar, terus dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu aku sih nggak seperti itu. Oke. Gitu. Merencanakan pengen mempunyai Paizo Institute ya untuk rambut. Dan itu nanti akan belajar juga nggak sih tentang history dari rambut, karena kan dari tahun ke tahun pasti berbeda, dari zaman ke zaman pasti berbeda ya. Itu akan dipelajari, Kak? Pasti banget. Jadi materi-materi yang udah saya pelajari di beberapa negara atau kita lihat perkembangannya, style di luar negeri, itu bisa kita komen. Pastinya kita akan menerapkan segala sesuatu yang kalau kita keluar dari Institut Paizo, dia harus sudah matang. Dari secara SOP, secara dia menjadi hairstylist, mencari dia nanti bisa menjadi leadership, itu nggak gampang juga. Jadi aku punya itu semua. Iya, yang diharapkan juga nanti muridnya ke depannya akan mengikuti jenjang karirnya kayak Paizo juga. Betul. Dan memiliki salon ya. Tapi kalau kita ngomongin soal salon juga nih ya, Kak Pai kan sekarang sudah ada salon juga, ya kan? Nah, ini awal mula akhirnya buka salon tuh seperti apa? Alhamdulillah dari awal itu kita tuh awalnya kita di Senayan City. Ya, sebelumnya kita di Senayan City, tapi sekarang kita udah buka lagi di Hang Lekir. Jadi yang Senayan City, karena gini, dari di Senayan City kenapa sih kok udah di Senayan City udah hype banget, udah bagus banget di mallnya, kenapa kok pindah gitu? Nah, jadi customer itu juga yang bukan ngasih kode ya. Jadi gini, kayaknya gue nggak nyaman nih kalau di mall. Karena customer itu banyak yang artis, banyak yang selebgram, banyak yang pejabat, terutama lebih banyak pejabat. Mereka nggak mau tuh masuk di upload. Karena pernah kejadian, karena dia diikuti, dari fansnya maupun dari entertain. Jadi dia kayak nggak nyaman. Jadi, lu kenapa nggak buka sendiri, bikin tempat yang bagus. Nah, konsep yang sekarang ini salon aku di Hang Lekir, itu konsepnya mungkin belum ada yang di salon lain. Ya, karena aku mengutamakan kenyamanan. Ya, ada beberapa host juga udah, atau artis-artis juga yang ngerasa, ini salon ini hobi banget gitu. Jadi dia bukan hanya ke salon untuk rambut, tapi dia buat ngelakuin treatment. Ya, jadi kita pendekatan sama apa? Jadi dia enak banget. Iya. Itu pasti ada satu artis presenter gitu ya, yang papan atas banget, pasti pengennya tuh langsung dari mobil turun langsung ke salon gitu ya. Sebut aja inisialnya Rian Ibram ya. Dia pengennya private banget gitu, nggak mau dilihat orang-orang, dilihat paparazzi gitu. Tiba-tiba dia melakukan perubahan juga, dan Kak Pai juga yang bikinnya selama 7 tahun dia bertahan dengan rambut yang sangat rapi. Tiba-tiba sekarang punya gaya rambut style sendiri. Berarti banyak sekali selebriti yang mempercayakan Kak Pai untuk merubah penampilannya. Wow, luar biasa. Dan ini awal dikenal dan akhirnya menjadi hits sehingga saat ini gitu. Apa sih, Kak? Mungkin aku juga nggak tahu ya. Mungkin ini adalah mukjizat ya. Aku nggak bisa bilang ini adalah skill gue gitu. Gue nggak bisa bilang begitu. Jadi mungkin karena kita sering komunikasi sama orang-orang entertain. Mungkin kayak misalnya ada orang entertain yang kerjanya, kan aku kan di Senayan City kan ada orang-orang entertain di atasnya ya. Jadi bisa bagus, cocok. Mau nggak? Aku rekomen kamu loh, Kak, sama artis ini. Kamu oke nggak? Aku nanti bikin atur schedule, boleh? Oh, boleh. Jadi bukan tiba-tiba langsung yang orang itu atau si artis itu atau itu enggak, itu sih salah satunya dari rekomendasi. Jadi kayak selebgram terutama, selebgram itu yang sangat ngebantu sih. Tapi ini siapa sih kira-kira artis atau selebgram yang akhirnya membuat Kak Pai menjadi viral gitu? Di samping karena memang prestasi dan juga kesuksesan Kak Viral. Kak Viral lagi Kak Pai. Jadi kalau misalnya viral itu mungkin mungkin pertama kali viral itu mungkin ada
aku dulu pertama kali pegang. Ini bukan untuk mengangkat seseorang itu juga. Cuman aku terima kasih banget jadi dari selebgram itu jemaat kita. Itu pertama kali aku pegang sih Aukarin. Jadi Kak Aukarin itu juga sama Erika Karlina, itu juga terus akhirnya sama jadi merembet kayak ke Nikita Mirzani, ke artis-artis yang lain. Kadang kita dari situ ya, dilihat dari situ. Jadi maksudnya dari situ kita penanganan ke mereka baik, kita servis dia dengan baik dan kita nggak yang kalau misalnya ada orang, kita minta video atau kita nggak, kita profesional aja. Jadi nggak pernah kita ya di salon tuh yang seperti apa, untuk minta viral kita yang SKSD itu enggak. Jadi kita profesional aja di situ. Jadi dia nyaman di situ. Jadi dia bolak-balik lah. Dan pasti mereka membawa popularitasnya mereka dan juga pasti masing-masing selebriti ini kan punya karakternya masing-masing. Betul. Ya kan? Nah, ketika datang ke Kak Pai, nah ini apakah mereka mempasrahkan diri mereka untuk di makeover? Atau mereka punya ketentuan tersendiri, aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gini? Iya. Biasanya sih kita konsultasi dulu ya, Kak. Jadi konsultasi itu gini, gue mau ini dong. Iya, gue mau kayak gini, menurut lo gini. Nah, kalau dari akunya aku menjelaskan bahwa kayaknya lo nggak cocok deh kayak di gini. Kenapa kalau nggak kayak gini aja? Kita merekomendasikan. Jadi merekomendasikan seperti ini, dari warna kah, dari guntingan, atau gue udah bosen banget itu model ini. Kita begini aja, jangan gini. Ini lagi hype loh, lagi tren loh. Kita kasih lihat, kita gambar. Ini yang kayak seperti ini yang gue mau. Berarti discuss dulu ya? Discuss terutama. Nggak bisa kita langsung mau ngikutin itu sih. Tapi kalau misalnya gitu, enggak, gue mau kayak gini. Oh berarti pada saat aku bilang ini, aku bilang kalau misalnya kamu begini, ya itu di luar dari aku ya. Aku ngikutin kamu. Jadi kalau nanti hasilnya kurang maksimal, nanti itu jangan maksudnya jangan kecewa. Gitu. Jadi kita discuss sih terutama banget. Terutama gitu banget. Dari semua selebgram atau public figure dan juga selebriti gitu, yang paling berani melakukan suatu perubahan itu siapa sih, Kak? Sebenarnya yang berani melakukan perubahan besar ya, banyak juga. Tapi kalau untuk yang karakteristiknya yang agak-agak greget ya, kita nggak bisa ngelawan ya. Apa dia yang dia mau. Nah ini yang kayak yang tadi nih. Oke, kita langsung kulik aja siapakah dia. Jadi gitu juga. Maksudnya ada dua yang aku makeover. Bener-bener yang makeover, yang bener-bener kayak yang dari karakteristiknya berbeda banget. Yang dari awal. Satu, Rian Ibram. Ya. Jadi Rian itu yang bener-bener 7 tahun karena datang discuss. Itu hampir 30 menit. Karena dia penampilan 30 menit aku 30 menit buat diskusi. Diskusinya. Jadi kayak gini, gua nggak mau gini, gua harus bosan gua gini. Jadi dia maunya ini, Kak jangan, lu harus begini. Kita pelan-pelan aja. Jadi gunting tuh karena rambutnya udah pendek kan sebenarnya kan. Dia nggak minta panjang kan, dipanjang minta panjang dong. Nggak sempat tahu minta di extension. Kan ada kayak Anang zaman dulu kan rambutnya gondrong-gondrong. Oh iya. Jadi kita pelan-pelan aku cari beberapa referensi, jadi beberapa referensi yang bener-bener kayaknya gini. Sampai dia tuh menyerah gini. Sampai dia bingung untuk memilih apa gini. Udah terserah. Karena apa? Kita konsultasinya baik. Baik, kita mengarahkan yang lebih baik lagi untuk aku bilang, Kak, kamu tuh di TV nggak bagus kalau untuk segini. Kamu harusnya segini lagi. Nanti kita bisa kalau kurang nanti kita bisa ini lagi. Nanti bisa kita bisa begini dari color, dari samping, dari kiri, dari kanan. Itu kita harus lihat. Gitu bilang. Ternyata masuk kan? Oh iya masuk akal ya. Nah itu yang nggak dipikirkan dari si model ini atau enggak si artis ini, bahwa dia maunya berubah tapi dia nggak bisa ngeliat dari kamera kiri. Nah, aku tuh belajar dari situ. Wow. Ya. Berarti sama satu lagi supaya mereka trust ya. Betul. Sama satu lagi ya maksudnya Kak Nikita ya. Nikita Mirzani ya. Jadi kan biasanya dia dari dulu kan warnanya seperti apa. Aku bilang, Kak kayaknya kayaknya udah harus ganti lifestyle deh. Kayaknya lu udah bukan begitu lagi. Gue pengen lu yang elegan, gue pengen lu yang cantik, gue pengen lebih berkelas lagi. Kasih kepercayaan buat gue untuk gue ganti style. Wow. Jadi gak gampang juga pendekatan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi bukan cuma sekedar kita dia jadi konsumen aku juga atau customer aku juga, kita juga dekat sama semua artis atau customer alhamdulillah bondingnya kita lebih bagus sih. Itu beberapa nama artis yang mungkin melakukan diskusi yang cukup panjang sampai akhirnya mereka luluh juga. Tapi ada nggak sih yang mereka tuh sudah mempercayai aja Kak Pai? Banyak juga sih. Nah, itu lebih gampang lagi sih. Yang paling gampang dan yang paling seru untuk diajak kerjasama ketika pengen melakukan perubahan siapa Kak?
Gampang ya, semuanya sih. Maksudnya semuanya dari artis-artis itu gampang ya. Maksudnya itu salah satu yang kita mestinya makeover tuh agak lumayan. Aku lihat Fuji juga tuh di Fuji oke. Fuji ya, oke ya. Fuji ya maksudnya nggak terlalu sulit sih untuk menentukan karena model-model yang dan looknya dia tuh oke. apalagi Itu buat ya. artis yang rambutnya tebel juga kayaknya enak banget Oke, ya enak buat dia banget, stylist ya. enak banget. Jadi yang terakhir itu aku ke Ayu Ting Ting tuh. Jadi ada beberapa kali warna yang kita mau sesuai dengan apa yang dia mau. Itu agak alot itu ya kalau Iya. kayak gitu Karena gitu. Ayu juga sebenarnya salah satu artis yang paling suka mengeksplor penampilannya dia. Yes, iya. Jadi kayak color, aku bilang color yang bagus, yang keren, yang kelas. Pokoknya biar rambutnya juga Korean nggak look rusak. ya? Korean look dia sukanya. Tapi alhamdulillah sih dari beberapa kali kita coloring atau apa, dia sangat puas banget. Nah itu ada nggak sih kalau sudah melakukan coloring gitu ya, ternyata pas jadinya di muka auranya nggak keluar, itu ada nggak? Bisa jadi nggak Kak kayak gitu? Makanya kita sering discussnya itu lebih lama discussnya daripada melakukan pekerjaannya, karena nanti kita jangan sampai nanti pada saat melakukan setelahnya itu nanti ada kegagalan atau tidak kepuasan. Nah jarang sekali sih alhamdulillah selama ini setelah kita melakukan coloring atau misalnya kayak gunting melalui discuss itu kita alhamdulillah hasilnya mereka puas sekali. Oke. Ya, alhamdulillah. Kapai, ketika Kapai ngelihat update dari selebgram atau mungkin public figure, selebriti juga atau mungkin pejabat yang lainnya gitu ya, ada nggak sih yang gregetan pengen banget dipegang rambutnya, pengen dibenerin gitu? Sebenarnya aku maksudnya nggak layak untuk ngomong begitu ya, karena Iya. sebenarnya karakteristik orang Atau mungkin kan saking beda-beda. ngefansnya Kapai sama beliau, Sebenarnya siapa pengen ya? megang gitu? Cita-cita ya. Iya, cita-cita. Mungkin pengen banget yang lagi viral ya. Pengen lagi viral itu yang sekarang lagi Gen Z lagi pada hype ya. Mungkin pengen sekali pegang Davina Karamoy sih. Davina Karamoy. Ya, pengen banget. Karena aku pengen rambutnya juga bagus, banyak. Rambutnya panjang ya? Panjang. Tapi dia kalau nggak salah dia belum pernah di color ya. Oke. Nah, mungkin ya kalau aku lihat dia belum pernah di color. Saya telepon Davina dia. Yes, ya. Jadi aku pengen bukannya dia sekarang nggak bagus ya, tapi Iya. kayak aku pengen bikin dia tuh yang lebih lagi, bisa nggak ya gitu. Satu dia udah cantik banget kan, tapi pengen agak merubah dari segi color ya. Mungkin kayak Oke. guntingan dari coloring, pengen agak yang beda-beda dikit kan. Ini aku yakin pasti fansnya Ya, dari salah dia satu juga. ngefans juga sih. Ngefans juga, tapi aku yakin para fansnya juga seneng kalau seandainya Kapai yang pegang ya. Insya Allah, Dan kita juga mudah-mudahan. akan lihat nih bagaimana kompilasi Kapaizo ini bersama para selebriti yang memang sudah di makeover rambutnya. Here we go. Let's take a look.